Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tirta Yasa Sumikar dari Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas soal UTS, yaitu mata kuliah Statistika dan Probabilitas, dengan dosen pengampu Ibu Sariningsi. Ibu Sariningsi memberikan 2 soal, yang dimana soal pertama yaitu membuat distribusi frekuensi dengan kelasnya berupa 7, intervalnya 8, dan N atau jumlah datanya 80. Lalu kita menentukan yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi, lalu yang kedua distribusi kumulatif, yang ketiga gambar grafiknya, yang keempat rata-ratanya, lalu yang kelima ada modus, berikutnya keenam ada median dan menentukan kuartil 1 dan kuartil 3, lalu yang ketujuh menentukan desil dan persentil, yang ke-8 menentukan standar dan variasi, dan yang terakhir menentukan CV dan Z atau distribusi Z. Pertama-tama akan saya berikan 80 data mentah, yang dimana data tersebut saya inputkan secara acak. Lalu yang berikutnya adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Tabel tersebut terdiri dari pertama interval kelas, yang dimana setiap kelasnya 8, ada 7 kelas, dan setiap kelasnya berjumlah interval 8, dengan titik bawah 46 dan titik tertingginya 53. Untuk batas kelas sendiri ada batas kelas bawah dan batas kelas atas, di mana batas kelas bawah itu adalah tepi bawah dikurangi 0,5. Untuk batas kelas atasnya adalah tepi atas ditambah 0,5. Selanjutnya ada nilai tengah, di mana didapatkan dari masing-masing batas kelas, ditambah lalu dibagi 2. Untuk frekuensinya sendiri, saya telah mengurutkan datanya terlebih dahulu di sini. Lalu sesuai interval kelasnya 8 kita tentukan, yaitu dari 46 sampai 53, maka didapatkan frekuensinya 9 dan seterusnya. Lalu untuk frekuensi relatif sendiri, itu didapatkan dari frekuensi dikalikan dengan 100%, lalu dibagi dengan total jumlah sampel, yaitu ada 80. Begitu seterusnya hingga kita dapatkan total frekuensi relatifnya 100, total frekuensinya 80. Selanjutnya yaitu tabel distribusi kumulatif, yang terdiri dari FKKD dan FKLD. FKKD atau frekuensi kumulatif kurang dari, di mana di sini kita menentukan kumulatifnya, yaitu kita memasukkan batas kelasnya, seperti biasa 45,5 dikurangi 54 dikurangi 0,5, 53,5 dan seterusnya. Untuk kumulatif sendiri itu kita tambahkan, kan frekuensi di kelas pertama itu 9, lalu frekuensi kedua di kelasnya itu 7, 9 ditambah 7 16, lalu 16 ditambahkan lagi dengan frekuensi selanjutnya ada 17 menjadi 33 dan seterusnya. Begitu pula persen kumulatifnya, kita tambahkan persen di setiap kelasnya hingga total menjadi 100%. Begitu pula dengan FKLD atau frekuensi kumulatif lebih dari, hanya saja dibalik, yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari, yang tadinya ascending menjadi descending. Lalu yang ketiga, grafik. Berikut saya tampilkan grafik dari total frekuensi dan kelas-kelas. Yang keempat, menentukan rata-rata. Untuk rata-rata sendiri, kita tuliskan dulu kelas-kelasnya, masukkan frekuensinya, lalu nilai tengahnya. Untuk rata-ratanya sendiri yaitu kita kalikan nilai tengah dengan frekuensi. Begitu seterusnya di setiap kelasnya. Setelah kita menentukan XI dan FI dari seluruh kelas, kita jumlahkan. Didapatkan hasilnya yaitu 5.880. Lalu cara menghitung minnya adalah total dari XI FI-nya dibagi dengan FI-nya atau total sampelnya 80. Maka didapatkan min-nya itu 73,5. Lalu yang kelima, menentukan modus. Di sini kita tulis dulu kelas-kelasnya dengan frekuensinya,
Lalu kita tulis juga batas kelasnya. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung dengan B1 dan B2, di mana B1 itu kita tuliskan frekuensi mediannya dikurangi dengan frekuensi median dikurangi 1. Modus yaitu artinya adalah frekuensi terbesar atau data yang paling banyak. Di sini dapat kita lihat data paling banyak adalah 17, yaitu di kelas 62 dan 69. Frekuensi mediannya yaitu 17. Min 1 berarti frekuensi sebelum mediannya, yaitu 7. 17 dikurangi 7, 10. Lalu B2, FM-nya dikurangi dengan FM tambah 1, frekuensi median setelahnya. 17 dikurangi 15, yaitu 2. Selanjutnya yaitu menghitung modusnya. Kita tulis dulu kan batas bawahnya dari kelas modus yang paling terbanyak, yaitu 61,5. Lalu ditambahkan B1 dibagi dengan B1 tambah B2 dibagi dengan panjang kelas atau interval 8. Maka didapatkan yaitu modusnya 68,2. Selanjutnya menentukan median dan kuartil. Yang pertama median, di mana kita tuliskan dulu interval kelasnya dan frekuensinya serta frekuensi kumulatif. Lalu kita tuliskan juga batas kelasnya. Lalu didapatkan XII sama dengan 69,5. Dari manakah itu? Median sendiri adalah nilai tengah. Artinya dari 80 data, kita mencari nilai tengahnya, yaitu di antara 40 dan 41. 40 dan 41, jika kita lihat dari frekuensi kumulatifnya, terdapat pada kelas 70 sampai dengan 77. Maka kita tuliskan batas bawahnya yaitu 69,5. Lalu N, jumlah sampelnya 80. FKII-nya frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 33. Lalu ada frekuensi kumulatifnya 15. Dan P panjang kelasnya atau interval kelasnya 8. Selanjutnya tinggal kita hitung. Batas bawah ditambahkan dengan jumlah sampel dibagi 2, lalu dikurangi FKII dibagi dengan panjang kelas dibagi dengan panjang kelas. Maka didapatkan hasilnya 76,5. Selanjutnya menentukan kuartil, yaitu pertama adalah kuartil ke-1. Dengan banyak data sejumlah 80 dan interval kelas sebanyak 8, maka didapatkan untuk kuartil pertama yaitu 1 dikali 80 dibagi 4. Salah, letak Q1 harusnya. Letak Q1 berada pada data ke-20, di mana data ke-20 berada pada kelas ke-3 yaitu 62 sampai dengan 69. Selanjutnya tinggal kita hitung frekuensi mediannya, frekuensi kumulatifnya. Kita hitung juga batas bawah ditambah letak Q1-nya ada 20 kan. Terus lalu dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi median. Dikalikan dengan panjang kelas. Didapatkan Q1-nya yaitu 63,34. Untuk Q3 sendiri sama. Bedanya yaitu letak Q3 maka 3 dikali 80. Yaitu data terletak pada frekuensi ke-60 dan terdapat pada kelas 78 sampai dengan 85. Pada kelas 78, batas bawahnya adalah 77,5 dengan frekuensi median 14 dan frekuensi kumulatifnya 48. Lalu kita hitung, maka hasil Q3-nya adalah 84,36. Selanjutnya ada desil dan persentil. Di mana didapatkan desil ketiga. Kita akan mencari desil ketiga. Untuk mencari data pada desil ketiga adalah dengan cara 3N dibagi dengan 10, yaitu 3 dikali 80 dibagi dengan 10. Maka terletak pada data ke-24. Data ke-24 berada pada kelas 62 sampai dengan 69 dengan batas bawah 61,5, frekuensi median 17, frekuensi kumulatif 16. Maka didapatkan D3 atau desil ketiga adalah 65,27. Yang berikutnya ada persentil. Kita akan mencari persentil ke-40. Dengan cara mencari datanya adalah 40 dikali 80 dibagi dengan 100, yaitu data ada pada data ke-32 di mana terdapat pada kelas 62 sampai dengan 69 dengan batas bawah frekuensi median, frekuensi kumulatif yang sama. Didapatkan persentil ke-40 adalah 69,02. Berikutnya ada standar dan variansi.
Di mana untuk menentukan standar tersebut kita harus menghitung dengan tabel, di mana di sini terdapat XI atau nilai tengah, lalu nilai tengah dikalikan dengan frekuensi, lalu nilai tengah dikurangi dengan rata-rata, lalu nilai tengah dikurangi rata-rata dipangkatkan dengan 2. Setelah itu kita kalikan dengan frekuensi. Setelah semua kelas dihitung, didapatkan FI XI kurang X atau kurang rata-rata pangkat 2-nya adalah 16.128. Dengan begitu, kita tinggal mencari standarnya dengan cara total dari ragam dibagi dengan total sampel 80. Jadi hasilnya adalah 201,6, yaitu dari 16.128 dibagi dengan 80. Untuk simpangan bakunya sendiri, kita mengakarkan ragam, yaitu akar dari 201,6. Maka hasilnya adalah 14,199. Selanjutnya ada CV dan Z, di mana CV didapatkan dari simpangan baku dibagi dengan rata-rata. Maka dihasilkan 0,193, 178, 115. Untuk menentukan Z, kita harus membuat distribusi normal, di mana saya menghitung min dikurangi 3 kali standar deviasi didapatkan 30. Lalu kita menghitung min ditambah 3,3 kali standar deviasi yaitu 116, yaitu sebagai patokan untuk batas atas dan batas bawah. Untuk batas bawah saya menulis dengan 25 dengan interval 10, lalu ada batas atas 125. Maka didapatkan hasil tabel dari distribusi normal sebagai berikut. Selanjutnya kita tinggal menentukan Z, di mana kita mencari X score. Di sini saya mengambil 95, lalu dikurangi dengan min atau rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Didapatkan hasil Z sama dengan 1,5143. Berikutnya ada soal nomor 2, di mana kita disuruh untuk membuat satu soal beserta jawaban dari materi probabilitas bersyarat ataupun distribusi binomial. Di sini saya tampilkan satu soal, yaitu dari 4 mahasiswa yang dinyatakan lulus mata kuliah statistika ada 80%. Berapa probabilitas dari satu mahasiswa tidak lulus ujian? Terus yang kedua ada 3 mahasiswa lulus ujian. Di mana dengan N sama dengan 4 atau jumlah sampel dan P adalah probabilitas. Pertama A, ada 1 mahasiswa tidak lulus ujian, yaitu dengan X sama dengan tidak lulus ujian, N jumlah sampelnya berupa 4, lalu probabilitasnya 100% dikurangi 80%, hasilnya 20%, didapatkan 0,2. Lalu tinggal kita hitung untuk binomialnya. X sama dengan 1 karena ada 1 yang tidak lulus ujian dengan jumlah sampel sebanyak 4 dan probabilitasnya 0,2. Maka didapatkan 4 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali 3 faktorial. Karena 1 yang tidak lulus, maka 4 dikurangi 1 yaitu 3. Lalu tinggal kita hitung 4 dikali 0,2 pangkat 1, lalu 0,8 pangkat 3, didapatkan hasil 0,4096. Untuk yang B sendiri sama seperti A, karena kita hanya membalik. Jika sebelumnya tidak lulus ujian, yang B lolos ujian sama saja, hanya tinggal menukar probabilitas dan X-nya, yaitu mahasiswa yang lolos ujian. Didapatkan X sama dengan 3, P sama dengan 0,8, dan hasilnya pun sama, 0,409. Sekian pembahasan soal tes statistika dan probabilitas. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.